Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih, saya bersyukur boleh lagi pada saat ini untuk mendengarkan firman Tuhan, yaitu yang terambil dari kitab Matius mengenai 10 gadis pengiring pengantin, 5 diantaranya gadis yang bodoh, dan 5 lagi gadis yang bijaksana. Matius pasal 25 ayat 1 sampai dengan 13. Saya akan bacakan firman Tuhan ini. Judul perikop kita, gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi pada waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Haleluya. Nah, puji Tuhan, ini perumpamaan Tuhan Yesus mengenai orang-orang yang siap dan tidak siap ke pesta perjamuan kawin anak domba, yang merupakan pesta perjamuan kawin Yesus itu sendiri beserta dengan gerejanya. Jadi berbicara soal perkawinan, saudara terkasih, ini adalah hubungan yang semakin intim. Ini dimulai daripada perkenalan, kemudian menjadi teman dekat, lalu bertunangan, dan kemudian lanjut kembali kepada mahligai perkawinan. Nah, begitulah tahap-tahapnya. Ini merupakan gambaran daripada kita dan gereja. Kita yang dulunya musuh Tuhan, diselamatkan Tuhan, dikasihinya, kita dipilihnya. Kemudian, sudah terkasih, dengan baptisan Roh Kudus, itu gambaran daripada kita sudah bertunangan. Ya, sama seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada gereja di kota Korintus. Sebab aku telah mempertunangkan engkau dengan seorang laki-laki. Nah, jadi saudara terkasih, pastikan kita, saudaraku, sudah bertunangan dengan Tuhan Yesus dengan baptisan Roh Kudus. Banyak orang menyangka dirinya sudah anak Tuhan, bahkan dia berharap ikut menjadi mempelai Tuhan, diangkat pada hari kedatangan Tuhan Yesus, yaitu rapture. Padahal dia tidak menerima baptisan Roh Kudus. Ya, bahkan dia menolak baptisan Roh Kudus. Ya. Jadi itu sebabnya saya selalu tekankan, saudaraku, gereja itu ada karena Yesus. Gereja ada karena kematian Yesus di kayu salib. Setiap orang yang percaya kepada kematian Tuhan Yesus Kristus, saudara terkasih, merekalah ya menjadi Hawa kedua daripada Adam kedua itu. Karena Hawa itu dibangun daripada tulangnya Adam, ya, daging daripada dagingnya Adam. Itu gambaran daripada gereja Tuhan, orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara terkasih, jadi ketika kita percaya Yesus adalah Tuhan, nah kita sedang tahap dibentuk oleh Tuhan. Ya, kita harus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, hubungan pribadi dengan Tuhan, bukan cuma di gereja, di ibadah, saudaraku, yang dapat dilihat oleh orang. Hubungan ini merupakan hal pribadi di dalam hati kita kepada Tuhan. Karena banyak orang seperti umat Yahudi, mereka memuji Tuhan dengan bibirnya, hatinya jauh daripada Tuhan. Mereka tidak berdoa, entah apalah, di kamar mereka, di rumah mereka tidak ada ya mesbah keluarga, saudara terkasih. Nah, jadi sama seperti Hawa sudah dibangun, dibentuk oleh Tuhan dari tulang dan tulang rusuk daripada Adam dan dagingnya. Nah, kemudian ada lagi langkah selanjutnya, yaitu ya sama seperti Adam itu, Tuhan mengembuskan napas kehidupan.
Nah, itulah baptisan Roh Kudus. Ya. Tuhan Yesus berkata, dengan Roh Kudus itu, kita menjadi ahli waris Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya ketika dia sudah bangkit dan meniup mereka, ya, terimalah Roh Kudus. Jika kamu berkata dosa seseorang diampuni, maka dosanya diampuni. Jikalau kamu berkata dosa seorang itu tetap, maka dosanya tetap. Nah, inilah wewenang bagi orang yang menerima Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, saudara terkasih. Ya, itu sebabnya berhati-hati dengan hamba Tuhan. Ya, berhati-hatilah dengan hamba Tuhan sejati. Sama seperti firman Tuhan minggu yang lalu atau beberapa minggu yang lalu, saudaraku. Ya, apa yang kita perbuat kepada hamba Tuhan itu sama dengan berbuat kepada Yesus. Kenapa? Karena mereka lah utusan Tuhan. Barang siapa menolak kamu, dia menolak aku. Barang siapa menolak aku, dia tidak menolak aku, tapi dia menolak Bapa yang mengutus aku. Nah, dari Injil kita tahu, saudaraku, nasib seseorang bergantung kepada apa yang mereka perbuat kepada hamba Tuhan sejati ini. Tapi banyak juga, saudaraku, hamba Tuhan yang palsu. Ya, mereka memberitakan firman Tuhan tanpa diutus Tuhan. Kenapa saya bilang begitu? Karena yang diutus Tuhan itu adalah orang yang dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan, dan diurapi dengan Roh Kudus, dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, mereka lah, saudaraku, utusan Tuhan. Mereka umat pilihan Tuhan untuk memberitakan apa yang dari Tuhan. Sama seperti hari ini. Ini Tuhan mengingatkan saya untuk menyampaikan firman Tuhan ini. Ya, saudara terkasih. Bahkan saya sebenarnya punya karunia, saya terbuka kepada karunia Roh Kudus. Itu sebabnya kadang saya persiapkan pun khotbah saya, saudara terkasih, ya ada catatan saya. Kadang enggak, sering kali ya tidak saya pakai dari situ. Ya. Suatu kejadian, saudaraku, ada guru sekolah minggu kita bersaksi. Pagi hari Minggu itu dia bermimpi, dia berada di ibadah dan saya sedang melayani. Saya mengurapi semua orang yang di ibadah itu. Tetapi lebih banyak, di dalam mimpi itu lebih banyak saya mengurapi dia, saudara terkasih. Minyak itu begitu limpah. Ya, dan itu sebabnya, ya sebenarnya dia tidak berencana datang kebaktian Minggu. Tapi karena mimpi itu, dia datang kebaktian Minggu. Lalu saudara terkasih, ya, di ibadah itu pun saya heran. Karena saya rasakan pengurapan Tuhan. Dan apa yang dialami oleh guru sekolah minggu ini, ya, itu yaitu penderitaan dari orang-orang dekat, ya sendiri, orang terdekat sendiri, saudaraku, ya, dari ayahnya, ya, ayah boleh dikatakan ayah tiri, tapi masih adik kandung bapaknya, ya. Nah, kalau sama orang Batak itu amang udah takas masih, tapi dia mengalami penderitaan dari ayah tirinya ini, ya. Jadi karena dulu bapaknya meninggal karena kecelakaan, datanglah adik bapaknya ini menikah lagi dengan ibunya. Nah, jadi ada pula juga adiknya dari bapaknya ini, bapak tirinya ini, ya. Tetapi adiknya ini pun juga memang mengalami aniaya yang sama, mengalami aniaya juga dari ayah kandungnya ini. Itu sebabnya ketika full timer kita, pelayan kita menjemput dia untuk ibadah kebaktian muda-mudi, adik guru sekolah minggu ini berkata, kalianlah dulu. Doakan kalianlah bapakku biar mati. Ya. Jadi puji Tuhan, saudaraku. Memang, saudaraku, Tuhan betul-betul lewat Roh Kudus lah saya bisa mengerti firman Tuhan ini. Apa itu firman Kristus? Firman yang diurapi. Benar-benar berasal daripada Roh Kudus. Roh Kudus adalah ganti daripada Yesus. Satu-satunya ganti daripada Bapa dan Yesus di dunia ini. Satu-satunya penolong dan penghibur umat Tuhan di dunia ini. Itu sebabnya mari kita bergaul intim dengan dia. Mari kita terima dia, saudara terkasih. Nah, puji Tuhan, karena mimpi tadi, saudaraku, dia akhirnya ibadah. Datang ibadah, dan saya heran di ibadah itu, ya. Saudara terkasih, Tuhan ingatkan, saudaraku, ya, memang firman Tuhan itu merata semua mereka dapat, sama seperti mimpi anak guru sekolah minggu ini, ibu guru sekolah minggu ini, dan terlebih khusus lebih banyak kepada dia, termasuk untuk menjawab persoalannya. Tuhan bukakan pada waktu itu firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Amsal mengenai musuh, ya. Jadi ada juga cara untuk membunuh di dalam Kristus, yaitu apabila musuhmu haus, berilah dia minum, dan apabila dia lapar, berilah dia makan. Dengan demikian, kamu menimpakan bara di atas kepalanya. Saudara terkasih, oh beginilah cara Tuhan menjawab dia. Jadi firman itu khusus kepada ibu guru sekolah minggu yang
yang mempunyai banyak tekanan yang dia alami, ya, saudara terkasih. Nah, jadi kalau seseorang musuh kita beri makan, kita beri minum, saudara, itu sama seperti membunuh, ya. Karena Tuhan berkata kita menimpakan bara di atas kepalanya. Jadi kalau seseorang kita timpakan bara, dia akan, saudaraku, akan kesakitan. Kalau terus-terusan kita timpakan bara, yaitu dengan cara berbuat baik. Nah, saudara terkasih, maka dia akan mati. Jadi orangnya itu akan mati. Ya, pribadinya itu akan mati, pribadi yang jahat itu, saudara terkasih. Lalu, ya, mudah-mudahan Tuhan karuniakan hujan pertobatan, ya, pertobatan kepada dia yang memimpin kepada dia bekal, sehingga dia selamat, saudara. Jadi saudara terkasih, itu sebabnya firman Tuhan berkata, jangan jemu-jemu berbuat baik. Ya, jangan kita jemu-jemu berbuat baik, ya, tetapi berbuat baiklah kita kepada semua orang, tapi terutamalah kepada saudara kita seiman, saudara terkasih. Jadi di akhir zaman ini juga, mari kita berbuat baik, saudaraku, ya. Orang yang bertobat itu ada tandanya, saudara terkasih, ya. Itu tidak cinta uang lagi, tidak materi lagi, Bapak Ibu saudara terkasih. Ini juga harus kita kerjakan, saudaraku, kepada hamba Tuhan, seperti Matius 20, penghakiman terakhir. Mari kita berbuat baik kepada hamba-hamba Tuhan, saudara. Ya, untuk pekerjaan Tuhan ini mari kita dukung, saudara terkasih. Ya. Puji Tuhanlah bagi anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang sudah berkorban untuk biaya untuk Zoom, ya. Ya, karena ini juga harus dibayar. Ya. Jadi mari berbuat baik, saudaraku. Bukan justru kita menyimpan, saudaraku, kalau kita tahu ada laparan. Enggak, saudaraku. Saudaraku, Tuhan mengajari saya begini. Kita ini ada dalam perjanjian baru. Jadi kita semua harus punya firman perjanjian baru itu. Harus tertulis itu di dahi kita dan di loh hati kita. Seluruh firman Tuhan perjanjian baru. Dan juga firman Tuhan perjanjian lama. Nah, apa yang di perjanjian baru itu menjadi bagian kita. Mari kita kerjakan. Perjanjian lama itu adalah bayangan. Ya, contoh saudara terkasih. Ya, ini banyak, makanya ada banyak penyesat saat ini. Kembali kepada perjanjian lama. Padahal itu hanya bayangan. Termasuk binatang haram dan tidak haram. Itulah gambaran sifat-sifat orang berdosa. Karena Tuhan berkata lewat Rasul Paulus di perjanjian baru, makanan tidak bisa membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Tidak. Itu Rasul Paulus. Ya. Kalau seseorang balik lagi kepada perjanjian lama, ya sekalian aja saudara terkasih. Yang perempuan nggak boleh, pendeta-pendeta perempuan nggak boleh, saudaraku, berkhotbah. Termasuk itu nabi-nabi palsu itu. Ya. Karena yang menjadi pemimpin harus laki-laki. Hanya di dalam perjanjian baru ini, yaitu di dalam Kristus. Tidak ada lagi perbedaan laki-laki, perempuan, Yunani atau Yahudi, merdeka atau hamba, barbar, skit, Batak atau Jawa atau Ambon, Karo, nggak ada lagi perbedaan. Kita semua satu di dalam Kristus. Ya. Jadi memang hati-hatilah dengan penyesatan ini. Harus Roh Kudus. Nah, sedangkan Roh Kudus ada juga yang palsu, hati-hati saudaraku, ya. Dan saya yakin, karena aku mengenal seseorang, katanya dia bahasa roh. Ya. Tapi dia ini juga yang mengajarkan soal binatang haram dan tidak haram. Oh, kembali ke perjanjian lama. Padahal kita dalam perjanjian baru. Nah, jadi hati-hatilah saudara terkasih. Kita butuh firman Kristus, itu minyak. Minyak, itu tadi gambarannya. 5 garis bijaksana itulah gereja yang bijaksana. Jadi kata bijaksana, kalau kita kaitkan dengan perkataan Tuhan Yesus, itu adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Cenderung yang sesat ini mendengar tapi tidak melakukan. Makanya yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Ya, memeliharanya. Hati-hati saudara. Semakin banyak firman Tuhan yang kita dengar tapi kita tidak kerjakan, ini berbahaya. Tapi jangan takut saudaraku. Justru firman ini yang akan memerdekakan kita. Kalau kita kerjakan, kita akan terus naik level. Dan menjadi seperti Yesus. Dan ini yang kita butuhkan saudaraku. Ya, menjadi seperti Yesus. Dialah firman itu. Ya, dialah pelita itu. Dialah roh itu, Roh Kudus itu, minyak itu. Jadi harus limpah Bapak Ibu saudara terkasih. Jadi ketika saya baca ini, firman Tuhan ini, ya, kalau ada di perjanjian lama kebenaran, ya, saya tanya itu kepada Tuhan, di manalah gambarannya ini di perjanjian lama Tuhan. Termasuklah Matius yang kita baca ini. Lalu Tuhan ingatkan saya, Roh Kudus mengingatkan akan pengikutan Elisa kepada Elia. Kalau tidak salah di 1 Raja-Raja 1 ini. Ya, mereka memulai perjalanan sesudah
Elisa terpanggil menjadi murid daripada Elia, ya, untuk menggantikan Elia, mereka memulai perjalanan, saudaraku, ya, meninggalkan Mamon itu lebih dulu, ya, karena dia adalah anak orang kaya, saudara terkasih. Tapi Tuhan memilih dia. Tuhan berkata kepada Elia, urapilah Elisa menjadi gantimu sebagai nabi. Dan Elisa patuh. Ya, sebelum dia mengikut Elia, menjadi murid Elia, dia mencium bapaknya, ibunya. Sesudah pesta perpisahan, ya, dia memotong ke lembu yang dia pakai untuk membajak. Lalu mencium bapak ibunya, meninggalkan bapak ibunya, lalu mengikut Elia. Arti Elia adalah Tuhan itu sendiri. Jadi Elisa adalah Tuhan Juru Selamat, itu artinya. Jadi sama seperti kita. Ini gambaran gereja. Nah, ini perjalanan mereka sebelum menerima urapan 2 kali ganda, Bapak Ibu sudah terkasih, itu seperti gadis yang bijaksana, yang memiliki pelita lengkap dengan minyaknya, dan juga minyak persediaan di luar. Jadi 2 kali lipat. Jadi Tuhan berkata, inilah gambarannya. Itu Elisa mengikut Elia. Mengenai nubuatan juga apa yang ada ke depan, yaitu mengenai kelaparan, ya bisa saja terjadi. Karena memang goncangannya akan terus terjadi. Sampai saudaraku yang tertinggal hanya kerajaan Allah. Yang tidak tergoncangkan itu. Makanya bersiaplah saudara terkasih. Mungkin di ekonomi juga akan digoncang. Sebenarnya bagi orang bertobat, itu harus nampak di ekonomi, saudara. Sama seperti perkataan Yohanes Pembaptis, yang sudah penuh Roh Kudus sejak di kandungan. Nah, gak ada gunanya dibaptis kalau tidak nampak buah pertobatan. Apa buah pertobatan? Kita tidak material lagi. Kita tidak cinta uang lagi, Bapak Ibu saudara terkasih. Kita sudah mengatur harta duniawi yang Tuhan percayakan kepada kita sesuai dengan firman Tuhan. Termasuk, saudaraku, persepuluhan dan berkorban. Ya, karena kita hanya bendahara, saudara terkasih, bukan pemilik. Ya, kita hanya bendahara. Bendahara itu tugasnya, saudaraku, menerima, ya, dan juga, saudaraku, menyalurkan sesuai dengan perintah daripada komandan, saudara terkasih. Jadi kita memiliki komandan Tuhan Yesus Kristus. Apa perintah dia mengenai komandan? Bacalah itu firmannya, saudaraku. Waspada dengan pengajaran nabi-nabi palsu itu, saudaraku. Persepuluhan itu masih tetap, saudara terkasih. Tanya Roh Kudus, saudaraku. Karena hanya dengan melakukan firman Tuhan ada perlindungan di akhir zaman ini, termasuk soal makanan minum. Saudaraku, seperti yang saya katakan tadi, saudaraku, ya, kebenaran di perjanjian baru itu, termasuk ya soal keuangan atau masa kelaparan. Nah, apa yang mereka perbuat, kita perbuat juga lah pada saat ini. Ketika zaman gereja mula-mula, Agabus seorang nabi di dalam jemaat Tuhan bernubuat bahwa akan ada kelaparan. Apa yang diperbuat oleh jemaat, saudaraku? Mereka mengumpulkan persembahan, bantuan ke Yerusalem, saudaraku, kepada hamba-hamba Tuhan. Dari mana sumber keselamatan itu, Injil keselamatan itu, saudara? Itu yang harus kita perbuat. Karena, saudaraku, di dalam kitab, kalau nanti kita bisa bikin kata kuncinya, Bapak Ibu saudara terkasih, kelaparan. Cari dikit, tentukan, saudaraku, kitabnya hanya Mazmur. Nah, Tuhan tidak akan biarkan kita kelaparan, asal mendengar suara Tuhan. Dan memang mendengar suara Tuhan ini, saudaraku, sebenarnya bukan bergantung kedewasaan. Yang baru lahir baru juga, saudaraku, saya mengalami kesaksian-kesaksian, mereka bisa mendengar suara Tuhan, saudara. Ya. Karena itu terbukalah kepada Roh Kudus, saudara, dan karunia-karunia-Nya. Kemana kita Tuhan suruh, kita tidak akan kelaparan. Singa-singa muda merana kelaparan, kata firman Tuhan. Tapi orang-orang takut akan Tuhan tidak akan kelaparan. Kalau Elisa mengalami pelayanan malaikat dalam hal persediaan makanan, nah, hal yang sama juga bisa, saudara. Harus kita alami juga itu, saudara. Saya mengalami itu, saudara. Ya, saya tidak kenal orangnya. Walau pernah suatu kesaksian, saudara terkasih, kami butuh dana pada ini sebelum krisis moneter tahun 1997. Nah, kami butuh, saudara terkasih, 300.000. Karena saya sudah Tuhan suruh full timer. Saya hanya berharap kepada Tuhan. Ya, Tuhan suruh full timer. Ya, saya berdoa 150.000 untuk membuat kamar, 150.000 lagi untuk beli lampu stromking atau penerangan di tempat komsel yang belum dimasuki jaringan listrik PLN, Bapak Ibu saudara terkasih. Nah, daripada waktu Tuhan mau menjawab itu, ada pertemuan hamba-hamba Tuhan seperti kami 1 kali sebulan di pusat. Nah, kemudian saudara terkasih, sebenarnya duit sangat terbatas, saudaraku. Ada juga ya godaan dari istri, udahlah Pak, ke kampung aja lah kita. Tapi saya ingat firman Tuhan, saya utamakan kerajaan Allah. Ada 3 firman Tuhan, makanya kita pun Roh Kudus memimpin kepada kebenaran, Bapak Ibu saudara terkasih. Roh Kudus tidak bisa berbuat apa-apa kalau kita tidak ada firman Tuhan. Jadi pada waktu itu Roh Kudus mengingatkan saya harus ke Medan. Apa dasarnya? 1, Ibrani 10:25, tidak boleh meninggalkan pertemuan ibadah. Itu 1, saksi 1. Yang kedua, tunduk kepada pemimpin.
Nah, itu satu. Baru yang ketiga, cari dahulu kerajaan Allah. Utamakan kerajaan Allah. Utamakan keperluan atau kepentingan kerajaan Tuhan. Jadi yang dengan 3 saksi ini, saya kuat harus saya bangkit. Dan puji Tuhan ketika saya pulang dari pertemuan di Medan, Bapak Ibu Saudara terkasih, istri bersaksi. Kemarin ada datang naik mobil Kijang. Itu pada waktu itu mobil mewah. Ngapain dia? Nggak tahu. Ya, kau suruh makan. Enggak, cuma sebentarnya dia. Jadi ngapainnya dia? Antar amplop. Ya, apa isinya? Nggak tahu. Mana amplop itu? Lalu istri pergi ke kamar mengambilnya. Lalu saya buka. Oh, puji Tuhan. Tuhan menjawab doa kami. Uang sebesar 300 rupiah. Terjawab doa kami. Nah, kami suami istri pada waktu itu belum Tuhan karuniakan anak. Ya. Jadi Tuhan menyediakan. Lewat apapun bisa. Sama seperti Elia. Ada burung gagak. Ya. Termasuk juga Tuhan perintahkan kepada janda di Sarfat. Saudaraku, kuncinya kita alamilah seperti yang dialami oleh Elia, Nabi Elia. Itu zaman ini adalah gambaran bayangan masa-masa sukar ini, Bapak Ibu Saudara terkasih. Ya, saudaraku. Mari terima Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus lah. Bila perlu kami siap membagikan kesaksian pribadi kami, karunia yang Tuhan ada pada kami. Kalau Bapak Ibu Saudara terkasih mau menjapri kami, saudaraku. Ya, saya ada di Telegram, nama saya Epros Luthor, Bapak Ibu Saudara terkasih. Jangan takut di akhir zaman ini. Ya, yang perlu kita perbuat, saudaraku, di mana ada nubuatan-nubuatan kelaparan akan terjadi. Bagian kita adalah mari seperti janda di Sarfat itu. Layani hamba Tuhan. Ya, kenal siapa hamba Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih. Ingat ya mengenai pengadilan terakhir itu. Apa yang kita perbuat kepada hamba Tuhan itu, berbuat kepada Yesus. Yang kita perbuat kepada Yesus sama dengan berbuat kepada Bapa. Bapa pasti mengingatnya. Bapa tidak akan meninggalkan kita. Bapa tidak akan melupakan kita. Ini mengenai soal keuangan, saudaraku. Supaya kita jangan khawatir, saudaraku. Kalau Tuhan suruh Bapak Ibu Saudara terkasih yang ada di perkotaan, saudaraku, keluar dari perkotaan, silakan keluar. Tapi jangan ke hutan, Bapak Ibu Saudara terkasih. Tuhan tidak suruh kita masuk ke hutan. Kita masih tetap harus melakukan pemberitaan Injil ini, saudaraku, sampai Yesus datang. Ya, saudaraku. Ya. Nah, saudara terkasih kembali kepada urapan 2 kali ganda tadi. Nah, gambarannya dikatakan Tuhan kepada saya sama seperti Elisa. Ya. Jadi mereka mulai daripada Gilgal. Gilgal itu bertobat, lambang daripada sunat. Gilgal perjanjian di dalam perjanjian baru artinya itu bertobat, percaya Injil, seluruhnya Injil itu perjanjian baru dan perjanjian lama. Lalu dibaptis, tidak masalah. Saudaraku, agak lama baptisannya. Yang penting pas dia. Yang penting terutama bertobat dan percayai firman Tuhan itu. Nah, sudah percaya kepada firman Tuhan itu, baru dibaptis. Baptis air. Kemudian baptis Roh Kudus. Nah, jadi kalau sudah dibaptis Roh Kudus, kita sudah sampailah di Betel, saudaraku. Memang mungkin inilah pula membuat banyak orang, saudaraku, ada tantangan memang, saudaraku, di situ. Baptisan Roh Kudus ini. Termasuk cara berpikir manusia berdosa ini, saudaraku. Ya, itu tentang bahasa asing itu, bahasa yang lain itu, bahasa baru itu, saudara. Di sini banyak orang tidak maju, hanya di Gilgal, saudara. Tetapi Elia berkata kepada Elisa muridnya, tinggallah di Gilgal ini, saya sudah Tuhan suruh berangkat ke Betel. Ya. Tapi Elisa yang memiliki hati yang nurani, yang murni, yang memiliki hubungan pribadi dengan Bapa di surga berkata, demi Tuhan dan demi nyawamu Tuanku, aku akan ikut engkau ke Betel. Apa ini Betel? Rumah Tuhan. Nah, itu sebabnya kita perlu pelajari itu tabernakel Musa atau kemah suci itu, Bapak Ibu Saudara terkasih. Ya, saya akan ke depan akan posting mengenai itu karena itu bayangan daripada kerajaan surga. Ya. Itu masih ada di kitab Wahyu. Maka di kitab Wahyu 19:11, maka terbukalah bait suci Allah yang di surga, lalu kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci. Oh, dari situ saya baru terbuka kepada tabernakel ini, saudaraku. Ya, karena saya langsung, saudaraku, diajari Roh Kudus, dimuridkan oleh Roh Kudus karena tidak lama saya bersama dengan Bapak rohani saya, saudaraku. Ya, saya banyak belajar dari buku, dari khotbah-khotbah, ya, hamba-hamba Tuhan, DPD-nya, saudara terkasih. Nah, Betel itu rumah Tuhan. Nanti lebih jelasnya pelajarilah kemah suci Musa itu, tabernakel Musa itu, Bapak Ibu Saudara, dan perabotan di dalamnya. Nah, kemudian sesudah sampai di Betel, Elia berkata lagi kepada Elisa, tinggallah di sini. Ya, Tuhan sudah menyuruh saya ke Jericho. Ya, tapi Elisa menjawab, demi Tuhan dan demi nyawamu Tuhan. Ingat, perhatikan ini. Ada hubungan kita dengan Tuhan, dengan hamba Tuhan. Mari jaga, saudaraku. Supaya kita bisa memiliki urapan 2 kali ganda ini. Karena urapan 2 kali ganda inilah, Bapak Ibu Saudara terkasih, yang mematahkan yang menghancurkan pekerjaan iblis di akhir zaman ini, saudaraku. Yang menghancurkan, saudaraku, pekerjaan musuh itu. Terjadi kelaparan di suatu waktu di kota Samaria sampai ada ibu-ibu yang sehati bersepakat karena begitu hebat kelaparan itu. Anakmu lah kita makan hari ini. Besok anakku. Nah, saudaraku, kenapa? Karena ada musuh yang menahan. Ini pun, saudaraku, segala yang buruk yang terjadi sekarang ini,
saudaraku. Itu pekerjaan setan. Ya, dan kan makin meningkat ini, karena dia tahu waktunya singkat. Tetapi kabar baiknya, saudaraku, ya, di dalam Wahyu 12 bagian A dikatakan, Wahyu 12 ayat 12, bersukacita dan bersorak-sorai, hai sorga dan semua yang diam di dalamnya. Pastikanlah kita, saudaraku, adalah penduduk sorga. Nama kita terdapat di sorga. Artinya kita menjadi milik Kristus. Milik Kristus itu ditandai dengan Roh Kudus, ya, dan dipimpin oleh Roh Kudus, saudaraku. Ya, tidak perlu khawatir, saudara. Nah, jadi, saudaraku, ada nabi di Betel, ada nabi di Jericho. Mereka tinggal di situ. Sama seperti pemulihan gereja ini. Gereja yang benar adalah gereja mula-mula. Bacalah kisah para rasul, Bapak Ibu Saudara terkasih. Ya, bagaimana mereka militannya, bagaimana mereka terbuka kepada Roh Kudus, bagaimana mereka biasa itu mengalami lawatan malaikat-malaikat. Ya, berbicara dengan malaikat, melihat malaikat, dituntun malaikat, saudaraku. Ya, saudaraku. Kalau gereja zaman ini adalah gereja yang buta, gereja yang, ya, Tuhan Yesus berkata, belilah daripada emas. Jadi mereka menyangka percaya tapi tidak punya iman. Makanya Tuhan Yesus berkata kepada gereja Laodikia, belilah daripada emas supaya kamu kaya. Belilah daripada minyak supaya matamu terbuka. Banyak yang buta, termasuk yang maaf ya, walaupun MTH, STH itu bukan jaminan, saudaraku. Roh Kudus, iblis lebih hebat, lebih ahli daripada itu semua. Kalau tidak tanpa Roh Kudus yang lebih besar daripada setan itu, nggak akan bisa mata kita ini terbuka. Tapi banyak kali Roh Kudus yang membukakan mata saya, saudaraku. Ya, mari bayar harga Bapak Ibu Saudara terkasih. Jangan lenggang kangkung, jangan duduk manis, apalagi tidur. Itu sama dengan orang mati, sama dengan orang dunia. Bangkitlah dan menjadi teranglah. Jelas-jelas, saudaraku, walaupun orang tidak tahu baca Alkitab, sebenarnya, saudaraku, dia bisa jadi pelaku firman. Kenapa? Karena ada Yesus. Filmnya juga banyak, saudaraku. Ya, jadi orang yang melakukan perintah Tuhan sama seperti Yesus. Nah, pertama dari, ya, puji Tuhan, sedikit lagi. Ya, kemudian dari banyak orang seperti itu, saudaraku. Pemulihan gereja ini, saudara terkasih, ya, sesudah sampai kepada Kaisar Roma menjadi gelap. Tuhan bangkitkan Martin Luther. Nah, itu sebabnya ada gerakan Lutheran. Tetapi banyak orang tinggal di situ saja. Ya, begitu juga Tuhan bangkitkan Wesley, ya, Metodis, kembali kepada metode Alkitab. Banyak orang hanya tinggal di situ, cinta di situ. Tapi Tuhan sebenarnya bergerak, saudaraku, bergerak. Dari gerakan Martin Luther, gerakan Wesley, kemudian gerakan Baptis, Anabaptis, saudaraku, itulah bejana pembasuhan di tabernakel Musa itu. Kemudian sudah makin dekat dengan pintu kemah, itulah gerakan Roh Kudus, Pentakosta. Nah, masuk lagi ke kemah suci. Nah, itulah gerakan harismatik, saudaraku. Berharisma, kenapa? Karena ada kemuliaan Tuhan, karena kita ada di bait suci melayani Tuhan yang hidup, Tuhan yang mulia, sehingga ada kemuliaan Tuhan di wajah kita. Nah, sekarang sudah selesai zaman gereja, Bapak Ibu Saudara terkasih. Bertobatlah yang selama ini gereja mondar-mandir. Ya. Jadi masuk kepada kemah atau pintu atau tirai bait suci menuju ruang Maha Kudus, tahta, lambang tahta daripada Tuhan. Kita mau ke sana, saudaraku, mau diangkat kita. Tapi harus nampak juga sekarang ini memerintah, saudaraku, memerintah kehidupan ini. Ya, memerintah kemarau supaya berhenti. Ya. Dan memerintahkan itu roh-roh antikristus itu, diam dan tenanglah. Mereka tidak akan bisa muncul selagi masih ada yang menahannya, yaitu Roh Kudus melalui umat Tuhan. Padamu kuberikan kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking dan menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Itu masih berlaku firman itu bagi kita. Ya, walaupun seandainya Tuhan tentukan kita mati martir, dan Roh Kudus akan memampukan kita, tidak bisa menahan kita, saudara terkasih. Dan itu hanya kepada murid, Bapak Ibu Saudara. Jadilah murid yang milik Yesus Kristus, yang siap mengikuti Yesus kemanapun pergi, saudara. Kemana Tuhan suruh, lewat Roh Kudusnya. Bisa berbicara langsung ke dalam hati kita, ya, dan juga lewat penglihatan diri juga. Sedikit lagi, saya teruskan, Bapak, ya. Saya sudah di Betel, baru ke Jericho, baru ke Jordan, Bapak Ibu terkasih. Nah, di Jordan lah, saudaraku, urapan 2 kali ganda. Mari maju terus. Yesus berkata, barang siapa percaya kepada aku, dia akan mengerjakan pekerjaan yang aku lakukan. Nah, saudaraku, apakah kita sudah mengerjakan pekerjaan Tuhan Yesus? Nah, Yesus melanjutkan lagi, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Itulah ukuran percaya kepada Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.